dari firman-Mu. Tuhan, setiap kami yang hadir pada saat ini, juga teman-teman kami yang belum bisa hadir ketika kami mengirimkan link Zoom pada saat yang lalu-lalu Tuhan untuk mengikuti ibadah, biarlah mereka teringat akan ibadah ini Bapa dan bisa segera bergabung. Terima kasih Bapa, biarlah pengurapan daripada Tuhan terjadi sehingga ketika kami memulai ibadah ini, kami bisa membawa berkat baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, ampuni dosa kami Tuhan yang melukakan hatimu agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, saya menyapa setiap kita pada siang hari ini. Shalom. Shalom dari setiap tempat kita masing-masing. Saya percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang maha hadir, siap memberkati saudara dan saya pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita memujikan kepada Allah kita. Roh Kudus dicurahkan di tempat ini, di tempat setiap kita berada. Anggur baru yang dicurahkan atas anak-anak Tuhan. Anggur barunya siang hari ini saudara. Sukacita Tuhan berlimpah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus terjun bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Sekali lagi, bersama-sama katakan, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi
kuasanya lewat kebenaran firman Tuhan. Buka setiap hati kita agar Tuhan bekerja di setiap hati, di setiap pribadi pada siang hari ini lewat hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi Engkau berkarya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Allah telah ditinggalkan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama katakan, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Jamah setiap hati kami. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu
Baik, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas anugerah Tuhan menyertai setiap kehidupan kami, kehadiran kami hari ini. Kami sehat, kami kuat, itu semua karena ada Roh Tuhan dalam setiap kehidupan kami, yang kami kenal di dalam Roh Kudus yang senantiasa menuntun, memberikan penghiburan dan kekuatan dan pertolongan bagi setiap kehidupan kami. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri yang menjadikan kami boleh ada, kami kuat sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Roh Kuduslah yang menuntun langkah-langkah hidup kami, Roh Kuduslah yang membimbing setiap kehidupan kami dalam menjalani hari-hari yang kami hidupi. Tuhan, ada banyak pergumulan persoalan yang kami hadapi, tapi kalau kami kuat hari ini, saat kami percaya itu semua karena Roh Kudus, Roh Allah yang senantiasa Immanuel menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah setiap kehidupan kami, sekalipun kami ada di link Zoom Tuhan, secara daring Tuhan, kami percaya Roh Tuhan juga ada di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah setiap kehidupan kami, lewat pujian, lewat penyembahan, sorak kegirangan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami pun percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, melawan dan menjamah setiap kehidupan kami. Sebab kuasa Tuhan, Roh Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, dalam kesibukan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam apapun yang kami kerjakan hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami mau belajar tentang pribadi dari Roh Allah itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Terangi kami ya Roh Kudus dengan pengertian-pengertian dan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Sebab Roh Allah itulah roh hikmat yang menuntun kami supaya berjalan dalam kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga ada buah-buah yang kami hasilkan dari pertobatan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu siang ini, biar kami sama-sama diurapi oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu yang sudah siap untuk melakukan firman Tuhan, sama-sama dengan saya mari kita katakan amin, amin. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya siang ini Bapak Ibu? Luar biasa ya. Sudah ada di layar ya? Saya ada share, sudah di layar ya? Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke, baik. Mari kita belajar tentang pribadi Roh Kudus ya. Hari ini temanya yaitu Holy Spirit atau pribadi Roh Kudus. Mari kita lihat ayatnya dulu di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan, kita hari ini sama-sama mau belajar tentang yaitu pribadi Roh Kudus, atau pribadi Allah itu sendiri, Holy Spirit-nya. Nah, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Sama-sama bilang, pribadi Allah itu sendiri ya. Biasanya kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, maka akan selalu dikaitkan dengan apa? Dalam perjanjian baru. Betul ya? Kalau kita membicarakan tentang Holy Spirit,
itu letaknya orang akan konsen adanya di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, ya. Dikaitkan dengan perjanjian baru. Lewat peristiwa apa? Yaitu lewat peristiwa karya penyaliban Tuhan di atas kayu salib, ya. Lewat karya keselamatan Tuhan di atas kayu salib. Kita tahu semuanya peristiwanya. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit, setelah itu apa? Dia menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari, lalu hari yang ke-50 Yesus naik ke sorga, ya. Disebut Pentakosta. Nah, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, maka kita akan selalu terarah ke sana dalam perjanjian baru, ya, yaitu lewat peristiwa karya penyelamatan Tuhan di atas kayu salib. Nah, saudaraku, kalau kita mau perhatikan bahwa Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, tidak hanya berbicara tentang kita didirect kepada perjanjian baru saja, tetapi sudah ada di dalam zaman perjanjian lama. Yuk, mari kita pelajari sedikit demi sedikit, ya. Nah, Roh Kudus dalam perjanjian lama, ya. Kehadiran Roh Kudus dalam perjanjian lama dapat kita temukan dalam bentuk istilah Roh Allah atau Roh Tuhan. Ya, maka kita kenal bahwa Roh Kudus itu pribadi Allah itu sendiri. Makanya disebut pribadi. Pribadi siapa? Ya, pribadi Allah, pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, kita jumpai dalam perjanjian lama, itu ada pada awal mula penciptaan. Yuk kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Ya, firman Tuhan katakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutup samudra raya, dan apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ayat ini mengindikasikan bahwa berbicara pribadi Roh Kudus atau pribadi Roh Allah itu bukan hanya kita berbicara ketika karya penyelamatan Tuhan di atas kayu salib semata, tetapi dalam perjanjian lama, dalam proses awal mula penciptaan bumi dan segala isinya pun di sana kita jumpai ada pribadi Allah, Roh Kudus itu sendiri, yaitu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kita lihat di dalam Mazmur pasal 104 ayat yang ke-30. Apabila engkau Allah mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Pemazmur Daud di sana juga tegaskan, apabila Allah mengirim rohnya, pribadi Allah itu sendiri, Roh Kudus itu, maka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Kita perhatikan tadi, bumi belum berbentuk. Kita firman Tuhan katakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Tetapi ada Roh Allah melayang-layang di sana. Ada bagian dari pribadi Allah, yaitu rohnya yang dikirimkan ke sana sebagian dari roh itu, sehingga apa? Bumi itu tercipta. Dan engkau Allah membaharui muka bumi. Di sini dapat kita jumpai bahwa Roh Kudus itu telah ada sebelum segala sesuatu ada, dan Roh Kudus turut serta dalam peristiwa penciptaan alam semesta, dan dia menggunakan hak prerogatif Allah di dalam menciptakan itu. Nah, itu berarti di sini kita lihat Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri, ya. Kalau kita perhatikan, Roh Kudus itu telah ada sebelum segala sesuatu ada. Ayatnya tadi Kejadian 1 ayat 2 ditegaskan sama Pemazmur Daud pasal 104 ayat yang ke-30 tadi, turut serta dalam peristiwa penciptaan alam semesta, dan ia menggunakan hak prerogatifnya Allah di dalam menciptakan. Hal ini menandakan bahwa Roh Kudus itu adalah bagian dari pribadi Allah itu sendiri, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan bahwa antara Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Nah, Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan manusia. Ya, kita perhatikan, ya. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ini masih berbicara tentang Roh Kudus dalam perjanjian lama, ya. Nanti kita lihat Roh Kudus dalam perjanjian baru. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, lalu apa? Menghembuskan nafas hidup. Tadi kita lihat bahwa Roh Allah itu dikirimkan sebagian dari diri pribadi Allah itu sendiri. Engkau mengirimkan bagian rohmu. Nah, di sini dikatakan ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, lalu apa? Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi,
Roh Kudus itu juga terlibat di dalam penciptaan manusia, Pak. Maka di dalam diri kita ini ada bagian, maka kita disebut anak Allah ketika kita percaya kepada Allah. Kenapa? Ada bagian dari roh Allah yang ada dalam kehidupan kita. Siapa kita? Wong kita ini debu dan tanah, kita ini diciptakan dari benda yang mati, debu dan tanah, nggak ada kehidupan. Lalu apa? Allah mengembuskan nefes, rohnya, nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ditegaskan lagi dalam Ayub pasal 33, ayat yang keempat. Dalam penderitaannya, dalam kesengsaraannya, dalam perdebatannya, dia mengalami yang namanya penderitaan. Dia berkata dalam Ayub 33, ayat yang keempat, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, ditegaskan lagi dari kesaksian Ayub dalam perjanjian lama, bahwa kalaupun dia ada dalam penderitaan, kalaupun dia ada dalam kondisi yang katakanlah yang dia alami, dia sadar bahwa roh Allah yang telah buat dia. Lalu apa? Dan nafas yang maha kuasa telah membuat dia hidup. Maka kalau kita perhatikan kan, kalau dalam ayat-ayat selanjutnya dalam pernyataan Ayub, dengan telanjang ia datang ke dunia ini, dan dia juga akan kembali dengan telanjang, kan? Itu pernyataan dia. Karena dia menyadari bahwa ada roh Allah yang membuat dia bisa hidup. Ya. Nah, kita perhatikan yang berikutnya, itu Roh Kudus terlibat dalam penciptaan manusia. Berikutnya, Roh Kudus berkuasa menetapkan orang-orang pilihannya. Ya, kita perhatikan di dalam perjanjian lama, kita temukan ada orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi hakim-hakim, menjadi nabi-nabi, menjadi rasul-rasul, menjadi utusan-utusan Tuhan. Itu karena apa? Karena Roh Kudus yang menetapkan orang-orang pilihannya. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-25. Ya. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak ada lagi. Jadi peranan Roh Kudus dalam perjanjian lama bukan hanya terlibat dalam penciptaan, tapi juga Roh Kudus berkuasa menetapkan orang-orang pilihannya dan berkuasa atas orang-orang pilihannya. Keluaran 31 ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang dipakai dalam perjanjian lama, nabi, rasul, hakim-hakim, kita tahu di sana ada peran roh Allah, ya. Tuhan penuhi mereka dengan roh Allah. Tuhan penuhi mereka dengan Roh Kudusnya. Sebagian dari rohnya diberikan kepada mereka. Roh Kudus memilih orang-orang untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam perjanjian lama. Ia memilih hakim-hakim, ia memilih raja-raja, ia memilih nabi-nabi, atau orang-orang tertentu untuk melakukan tugas-tugas tertentu, dan Roh Kudus hinggap memenuhi dan menguasai manusia. Maka kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, mereka orang-orang pilihan Tuhan memang Tuhan sudah tetapkan. Musa dijumpai Tuhan, Elia, Elisa, ataupun siapapun di dalam perjanjian lama, Gideon, Barak, Yefta, dan lain sebagainya. Deborah, kita lihat semuanya, hampir rata-rata, termasuk pun Raja Daud. Ya, kita ketika pemilihan, ketika Daud dipilih Tuhan, kita lihat ada campur tangan roh Allah di sana, kan? Ya, orang melihat apa yang kelihatan mata secara fisikly, tetapi tidak demikian Tuhan. Orang yang diurapi dengan rohnya itulah yang dipilih Tuhan, dan Daud menjadi bagian di sana. Ya, artinya apa? Bahwa Roh Kudus berkuasa menetapkan orang-orang pilihannya untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Perhatikan, Musa dipilih Tuhan, dipakai Tuhan karena Roh Kudus, Roh Allah yang menetapkannya untuk apa? Menyatakan rencana Tuhan, membawa umat Israel ke tanah perjanjian. Daud pun demikian, Salomo pun demikian, untuk mendirikan bait Allah dan lain sebagainya, ya. Nah, itu pengertian Roh Kudus dalam perjanjian lama. Ya, ini yang tadi, Roh Kudus memilih orang-orang untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dalam perjanjian lama Tuhan memilih hakim-hakim, raja-raja dan nabi-nabi, atau orang-orang tertentu untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Roh Kudus hinggap dan memenuhi dan menguasai.
manusia. Ya. Nah, Roh Kudus dalam perjanjian baru. Ya, kita perhatikan Roh Kudus dalam perjanjian baru. Ya. Nah, dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu sebagai pribadi tinggal dalam diri orang percaya. Lagi-lagi ditegaskan pun, kalau tadi dalam perjanjian baru, Roh Allah, Roh Kudus itu menjadi terlibat dalam penciptaan manusia. Kalau dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu sebagai pribadi tinggal dalam diri orang percaya. Bapak Ibu sama-sama bilang, ada Roh Kudus dalam hidupku, sekalipun di mute ya. Sebagai apa? Penegasan bahwa ada Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal dalam diri orang percaya sebagai pribadi. Dan Roh Kudus mendiami tubuh orang percaya. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh menghargai kehadirannya dalam hidup kita. Ya, maka ada firman Tuhan kan, kalau kita nggak boleh sembarangan dengan hidup kita. Sebab apa? Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Pernah dengar ayat itu? Ya betul, sebab apa? Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, orang percaya, Pak. Jangan cari Roh Kudus di tempat yang lain. Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Dia ada di sanubari hati kecil kita, ya. Maka Bapak Ibu kalau pernah mengalami kalau misalnya mau berbuat dosa, berbuat sesuatu yang salah, lalu bergejolak dalam hati Bapak Ibu Saudara, dilakukan nggak ya? Aduh, berdosa nggak dilakukan? Itu berarti ada sinyal dari Roh Kudus dalam hidupmu, Pak. Ada Roh Kudus yang memberikan warning buat kita. Sebab apa? Roh Kudus itu adanya tinggal di dalam diri kita sebagai pribadi. Roh Kudus mendiami tubuh orang percaya. Itulah sebabnya yang perlu kita lakukan, kita harus sungguh-sungguh menghargai kehadiran Roh Kudus. Sama-sama bilang, sungguh-sungguh menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Nggak boleh sembarangan kita. Nah, dalam kita melihat peranan Roh Kudus ya, di dalam perjanjian baru juga terlibat di dalam yaitu kelahiran Yesus Kristus. Ya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita lihat, yaitu peranan Roh Kudus dalam perjanjian baru, dia terlibat di dalam kelahiran Yesus Kristus ya. Kita semua tahu ceritanya, bagaimana Maria dengan Yusuf masih bertunangan, dia belum menikah, tetapi mengandung dari kuasa Roh Kudus. Artinya ada peran Roh Kudus yang turun ke atas Maria, dan Roh Kudus itu berperan dalam kelahiran Yesus. Coba kita lihat Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan apa? Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi peranan Roh Kudus dalam pelayanan atau perjanjian baru dalam kelahiran Yesus Kristus. Ada di sana ya, Lukas 4 ayat yang ke-1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Maka ini peranan Roh Kudus di dalam perjanjian baru yang kita jumpai juga dalam kelahiran Yesus, harus juga menjadi cerminan buat kita orang percaya ya, bahwa tanda kalau kita dibaptis itu artinya kita sudah meninggalkan kehidupan yang lama kita. Lalu kemudian setelah kita dibaptis dalam perjalanan kehidupan kita apa? Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus bukan hanya kita penuh dengan Roh Kudus, tetapi juga harus setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebagai bentuk bahwa kita menghargai Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Ya, baptisan itu lambang bahwa pertobatan, lambang bahwa kita sudah mati dengan dosa kita. Kita dibaharui di dalam Tuhan. Maka ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau Yesus dilambangkan di situ seperti burung merpati yang turun dari langit menghinggapi Yesus. Nah, gambarannya buat kita hari ini, kalau kita sudah menerima Yesus dan lahir baru, barang siapa percaya dibaptis dan diselamatkan. Ketika kita dibaptis, maka ada Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, maka tidak setiap hari kita tidak boleh lagi berjalan dalam kemauan kita sendiri. Sebab apa? Ada Roh Kudus yang mesti kita hargai, Pak.
Ya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara-cara hidup yang lama tidak boleh dihidupi lagi. Itulah tanda bahwa kita menghargai Roh Kudus pribadi Allah yang ada dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, yang berikutnya peranan Roh Kudus dalam pelayanan Yesus. Tentu kalau ada Roh Kudus pasti ada kuasa. Yang setuju katakan amin. Ada Roh Kudus, ada kemenangan. Ada Roh Kudus, ada pertobatan. Ada Roh Kudus, ada mujizat. Yuk kita lihat dalam pelayanan Yesus. Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dan 18. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh daerah itu. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Dalam pelayanan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ya, sebab Roh Tuhan ada padaku. Padahal kalau kita lihat, Yesus sendiri itu pribadi Allah itu sendiri. Tetapi dia tahu otoritas yang dari kuasa yang Allah Maha yang tinggi, yaitu Bapa, dia perlukan dalam kehidupannya. Ini menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Yesus itulah guru, Yesus itulah sosok yang harus kita teladani. Bahwa dalam setiap apapun yang kita kerjakan, kita butuh Roh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Padahal Yesus sendiri itu pribadi Allah itu sendiri. Bisa nggak dia kerjakan itu? Terlalu bisa. Dia nggak minta kuasa dari Tuhan. Dia bisa, dia Tuhan itu sendiri. Tetapi ingin memberikan gambaran buat kita bahwa Yesus sebagai manusia 100% dia butuh kebergantungan kepada Tuhan. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Ya, ini peranan Roh Kudus dalam perjanjian baru dalam pelayanan Yesus. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Roh Kudus. Dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab apa? Allah menyertai dia. Ya, jaminannya bahwa Bapak Ibu, Roh Kudus itu pribadi Allah. Kita tahu pribadi itu adalah berdiam dalam diri orang percaya. Artinya ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus yang mengurapi kita, yang memberikan apa? Kita kuat kuasa di dalam Tuhan untuk apa? Dapat berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi ayat ini saya dapat temukan bahwa orang ini dipenuhi Roh Kudus, tidak perlu ada rasa ketakutan dalam kehidupannya. Yang setuju kasih jempolnya. Sebab apa? Ada Roh Kudus, ada kuasa. Maka kalau ada orang Kristen yang masih takut dengan kegelapan, takut dengan simbolis, takut dengan orang yang kerasukan, takut untuk mendoain orang yang lagi kerasukan, perlu dipertanyakan roh apa yang ada dalam hidupnya. Sebab kalau ada Roh Kudus, roh itu lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Sebab apa? Ada penyertaan Tuhan di sana. Itu yang digambarkan dalam pelayanan Yesus. Kan hari ini kita pun melayani. Kita mencontoh gambaran siapa? Gambaran Yesus. Yesus sebagaimana Allah mengurapi dia, Allah pun mengurapi kita. Roh Kudus itu sudah diberikan buat kita. Ya, Roh Kudus itu harus menguasai kita, membuat kita untuk dapat menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai kita. Nah, dalam kehidupan gereja, ternyata Roh Kudus bukan hanya berperan dalam pelayanan atau pertobat atau perjalanan pelayanan Yesus, tapi juga dalam kehidupan gereja yang kita kerjakan hari ini. Peranan Roh Kudus yaitu apa? Menuntun manusia pada pertobatan. Ya, Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan ya, kita bukan hanya membutuhkan baptisan air saja, tetapi dibaptis oleh Roh Kudus. Maka itulah yang dilakukan sama murid-murid ketika mereka ada di loteng atas. Mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menerima kuasa Roh Kudus itu seperti lidah-lidah api yang mengurapi mereka. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air. Tadi saya sudah singgung, barang siapa percaya dibaptis, diselamatkan. Jadi peranan Roh Kudus dalam gerejanya, yaitu menuntun orang dalam pertobatan. Ya. Kita tidak bisa mentobatkan orang, Bapak Ibu. Yang kita bisa lakukan, kita bisa menyampaikan kabar baik. Untuk orang itu bertobat atau tidak, itu pekerjaannya Roh Kudus. Maka jangan menuntut supaya orang bertobat, tidak. Tetapi kerjakan bagian kita untuk apa? Memberitakan kabar baik.
pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Yang kita bisa lakukan, kita sampaikan kabar baik, Injil keselamatan. Masalah orang itu bertobat atau tidak, itu urusannya Roh Kudus, bukan bagiannya kita. Sebab Roh Kudus menuntun manusia pada pertobatan. Itu peranan Roh Kudus dalam gereja. Yang berikut, peranan Roh Kudus. Ini ya, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena apa? Mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi ini bagiannya Roh Kudus untuk mentobatkan orang, ya. Kalau ia datang, Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Yang berikutnya, peranan Roh Kudus dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan gereja, memberi visi dan misi kepada gereja. Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 19, saya dengan cepat saja ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Roh Kudus itu memimpin gereja, memiliki visi dan misi, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau tertanda di gereja lokal, kalau gembala saudara menentukan dapat visi begini-begini, nggak usah protes. Mungkin dia dapatkan itu dari Tuhan, pergumulannya dari Tuhan, Roh Kudus yang memberikannya. Bagian kita cuma harus taat, ya. Taat kepada pemimpin, taat kepada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Tinggal kita satukan visi itu, ya. Yang berikutnya, peranan Roh Kudus bagi orang percaya, yaitu apa? Bagi gerejanya, memperlengkapi gerejanya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Maka kita jumpai dalam persekutuan doa kita, ada ibu-ibu yang bimbing WL, ada yang main musik, ada saya menyampaikan firman Tuhan, ada nanti yang doa syafaat, memperlengkapi gerejanya menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, ya. Nah, peranan Roh Kudus dalam kehidupan pribadi bagi kehidupan kita hari ini. Yang pertama yaitu apa? Sebagai penolong. Itu yang pertama. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Latar belakangnya murid-murid sedih. Kenapa? Karena ditinggal Yesus. Mati di atas kayu salib yang diharapkan Tuhan, yang penyelamat malah mati di atas kayu salib sedih. Tetapi kemudian 3 hari kemudian mereka bersuka cita. Yesus bangkit. Setelah 40 hari kemudian, malah mereka ditinggal lagi. Yesus pergi. Menjadi sedih lagi murid-murid. Tetapi Tuhan berfirman akan memberikan penolong yang lain untuk menyertai kita selama-lamanya. Ya, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai penolong yang lain. Seorang penolong yang lain itu bahasa Yunaninya aloi parakletos, artinya penolong yang menggantikan Tuhan Yesus. Coba perhatikan hari-hari ini dalam pelayanan kita atau pelayanan murid-murid pada waktu itu. Mereka melakukan nggak pelayanan-pelayanan mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus? Mereka kerjakan, kan? Artinya penolong yang menggantikan Yesus, pribadi yang sama yang diberikan buat setiap kita. Nah, Roh Kudus sebagai Roh kebenaran. Ya, yang berikutnya, peranan Roh Kudus. Dialah yang memimpin kita di dalam memahami seluruh kebenaran firman Allah. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus sebagai Roh kebenaran, Dialah yang akan memimpin kita di dalam memahami seluruh kebenaran firman Allah. Ya, jadi perlu dalam setiap hari kalau kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Roh Kudus itu yang akan menuntun dan menerangi, memberikan pengertian buat setiap kita. Roh Kudus sebagai penghibur, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Roh Kudus sebagai penghibur memberikan penghiburan yang sejati dari Allah.
Ya, ada banyak problem dalam kehidupan kita, Pak. Ya, mungkin kita bisa ditinggalkan orang yang kita kasih, masalah yang kita hadapi. Tapi kalau hari ini kita bisa bertahan kuat, saya percaya itu ada Roh Kudus yang menjadi penghibur dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju kasih dua jarinya. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-18. Roh Kudus sebagai penghibur. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu juga memberi kuasa. Ya, kuasa buat kita. Sama-sama bilang kuasa dalam hidupku. Ya, kuasa itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris ada 3 istilah. Power, strength, ability. Power itu tenaga, strength itu kekuatan, ability itu apa? Kesanggupan. Kadangkala kita nggak sanggup, kadangkala kita nggak kuat, kadangkala kita lemah dengan pergumulan kita, Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus yang dalam kehidupanmu itulah seperti dinamit yang meledakkan kuasa, memampukan saudara, memberikan kekuatan, memberikan tenaga buat kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Ya, berat rasanya dalam pergumulan ini. Tapi kalau kita bisa bertahan hari ini, saya percaya itu Roh Kudus yang berperan dalam kehidupan kita, memberikan kuasa buat kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, peran Roh Kudus dalam pelayanan kita, ya sedikit lagi. Peranan Roh Kudus dalam pelayanan kita. Yang pertama, sudah pasti Roh Kudus memilih kita. Sama-sama tepuk dadanya bilang, Roh Kudus memilihku. Ya, saudara dipilih Tuhan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk Tuhan, untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hari ini menjadi orang percaya, saya percaya Roh Kudus itu yang memilih kita. Yang setuju kasih jempolnya. Roh Kudus yang telah menetapkan kita. Roh Kudus yang telah pilih kita dari sekian banyak miliar orang. Roh Kudus yang tetapkan kita. Roh Allah itu yang menetapkan kita. Roh Kudus memberikan, mengurapi dan memberikan kuasa. Itu peranan Roh Kudus dalam pelayanan ya. Dia mengurapi, dia memberikan kuasa. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saya sudah singgung tadi ya bahwa pelayanan Yesus itu menjadi soko guru, menjadi acuan buat kita hari ini bahwa pelayanan kita pun bisa seperti yang Yesus lakukan. Sebab apa? Roh Kudus itu mengurapi, Roh Kudus itu yang akan memberikan kuasa bagi setiap kita. Ya. Kisah Rasul 11 ayat 12. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan keenam saudara ini menyertaiku, kami masuk ke dalam rumah orang itu. Ada Roh Tuhan yang menyertai kita. Roh Kudus itu memberi perintah. Ya, sama-sama bilang perintah. Ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dipercayakan untuk melayani Tuhan, ya nanti mungkin WL nanti minggu depan, siapa. Percayalah, itu Roh Kudus yang menetapkan Bapak Ibu Saudara. Lewat kepanjangan tangan, mungkin para koordinator ibadah di persekutuan doa. Tapi lebih daripada semua itu, Roh Kudus yang memberi perintah buat setiap kita. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Ya. Lalu apa peranan Roh Kudus dalam pelayanan kita? Yang pertama tadi Roh Kudus memilih kita, Roh Kudus mengurapi dan memberikan kuasa, Roh Kudus memberi perintah, Roh Kudus memimpin kita. Kisah Rasul 16 ayat 6-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena apa? Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan kita ya. Maka penting, lebih daripada hanya kita sekedar memiliki Roh Kudus, maka setiap hari hidupmu mesti dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Beda loh. Memiliki Roh Kudus belum tentu dipimpin Roh Kudus, tetapi orang yang dipimpin Roh Kudus pasti sudah ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Maka setiap hari lebih daripada hanya kau minta dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya kau dipenuhi saja, minta supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti lurus jalannya.
Tinggal persekutuan Bapak Ibu dengan Tuhan saja, itu yang akan mempertajam suara pengenalan akan Roh Tuhan, Roh Kudus memimpin kemana. Maka penting setiap hari minta, pimpinlah Roh Kudus dalam kehidupanmu ya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Sebab apa? Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Kalau kita gunakan kekuatan sendiri, babak belur kita, Pak. Tapi kalau Roh Kudus yang pimpin kehidupan kita, muluslah jalan-jalan kehidupanmu ya. Nah apa ya, terakhir. Apa dampak atau pengaruh dari kehadiran Roh Kudus? Yang pertama, doa kita diubahkan. Itu yang pertama. Ya, dampak kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, doa kita diubahkan ya. Menolong untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, Mbak. Dalam setiap pergumulan kita, ada doa-doa keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus itulah yang akan membantu kita untuk terkoneksi dengan Allah Bapa di sorga. Sebab Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri yang menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tak terucapkan. Maka kalau kita datang sama Tuhan, kita tahu, Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan dan kesusahan kita ya. Bahkan kalau kita nggak ngomong pun, kita cuma meneteskan air mata, Roh Kudus itulah yang akan menyampaikan kepada Bapa di sorga. Yang setuju katakan amin. Masih ingat itu cerita Ibu Hana ya. Ibu Hana bagaimana dia berdoa minta keturunan, minta anak. Lalu dia berdoa cuma hanya menangis. Bahkan dikatakan sama nabinya, bilang apa? Ini orang ibu-ibu pagi-pagi kayak orang mabuk, hanya ngedumel-ngedumel aja mulutnya. Tapi siapa tahu justru yang ngedumel-ngedumel begitu, yang hanya berkomat kamit mulutnya, tapi itu sampai kepada sorga. Lalu Tuhan berikan dia keturunan anak Samuel ya. Menolong untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roma 8 ayat 28. Sebab apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Sebab di dalam penderitaan yang kita alami pun ada Allah di sana yang turut bekerja. Ya, atas setiap keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Sebab ada Allah di sana yang turut bekerja. Yang berikutnya, menyerahkan doa kita dengan menyelaraskan doa kita dengan kehendak Tuhan. Yaitu dampak atau pengaruh kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Menolong kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, menyelaraskan doa kita dengan kehendak Tuhan. Kisah Rasul 21 ayat 11-14. Ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikian kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Jadi Roh Kudus itu Pak, dampaknya dalam kehidupan kita, menyelaraskan doa kita dengan kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu seperti di bumi, seperti di sorga. Nah, yang berikutnya, dampak yang kedua, yaitu kehadiran Roh Kudus, yaitu maka Yesus dimuliakan. Ya, dua poin terakhir. Yesus dimuliakan. Tentu dengan kehadiran Roh Kudus menyatakan Kristus dan menolong kita tatkala kita menjadi saksi Yesus. Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi dampak dari kehadiran Roh Kudus, maka tentu Yesus yang dimuliakan. Ia akan memuliakan aku. Roh Kudus, Roh Allah itu akan memuliakan Yesus. Sebab Roh Kudus itu akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang berikutnya, yang terakhir, ya, dampak atau pengaruh dari Roh Kudus
dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama tadi doa kita diubahkan, dampak kehadiran Roh Kudus maka Yesus dimuliakan. Yang berikutnya dampak kehadiran Roh Kudus maka rencana Allah dinyatakan, ya. Rencana Tuhan dinyatakan. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14, dua ayat terakhir. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi dampak kehadiran Roh Kudus, maka rencana Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang, dan ia menjadi jaminan bagi terlaksananya seluruh rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, hari ini kita mengetahui peranan-peranan Roh Kudus begitu penting dalam kehidupan kita. Dia memberikan kuasa buat kita, dia mengurapi kita, dia memberikan perintah, dia memimpin kita dalam segala hal. Saya tidak bilang hanya untuk dalam urusan pelayanan, no, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebab apa? Dalam diri kita orang percaya ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka dalam seluruh aspek tingkah laku, tindakan, perbuatan, pekerjaan, apa yang dipercayakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, betapa engkau harus minta dipimpin oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar minta dipenuhi Roh Kudus. Terlalu mudah untuk dipenuhi Roh Kudus. Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Maka penting setiap hari engkau harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sama-sama tepuk dada saudara. Aku harus dipimpin oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Allah itu ada dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk bisa melakukan banyak hal. Maka kalau sampai detik hari ini kita pun ada, itu karena Roh Allah, Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka doa saya bagi Bapak Ibu Saudara, engkau harus hidup untuk dipimpin Roh Kudus, untuk harus mengandalkan Roh Kudus senantiasa. Sebab apa, Pak? Yang tidak mungkin Allah sanggup kerjakan mungkin dalam kehidupan kita. Yang tidak mustahil, Allah sanggup menjadikan mustahil dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita gerakkan Roh Kudus untuk pimpin hidup kita. Amin Bapak Ibu. Lebih daripada hanya sekedar doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Lebih daripada itu, hari-hari kita haruslah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau pencurahan Roh Kudus itu hanya momen-momen saja tertentu, Pak. Untuk mencas kita kembali. Dipenuhi Roh Kudus itu bisa setiap hari. Baptisan Roh Kudus itu 1 kali, tapi dipimpin oleh Roh Kudus harus setiap hari dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Buat penjelasan firman Tuhan siang ini, kiranya ini boleh menjadi berkat buat setiap kehidupan kita. Ya. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan. Nanti sebelumnya saya nanti serahkan kepada Ibu Widalina atau host yang akan memimpin acara ini. Bapak, kami bersyukur kami sudah mempelajari firman Tuhan tentang pribadi Allah, pribadi Roh Kudus itu sendiri. Bahwa Roh Allah, Roh Tuhan itu sudah ada sejak dari zaman perjanjian lama. Ketika engkau berperan menciptakan dunia dan seluruh isinya. Engkau pun menciptakan manusia, ada peranan Roh Kudus di sana. Dan sampai dengan kami hari ini pun ada Roh Kudus dalam kehidupan kami orang percaya. Untuk betapa kami harus mengaktifkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Sebab Roh Kudus itulah yang akan memilih kami. Sebab Roh Kudus itulah yang mengurapi kami, memberikan kuasa. Roh Kudus itulah yang memberikan perintah. Dan Roh Kudus itu yang akan memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, Tuhan. Kami orang-orang percaya yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kami dipimpin oleh Roh Kudus, kami percaya Roh Kudus itu yang akan menuntun kami kepada kebenaran, buah-buah pertobatan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Widalina atau host, silakan. Terima kasih buat hambanya untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Ciarna dan Koveni untuk pelayanan sebagai worship leader dan pemusik. Terima kasih untuk teman-teman semua dalam kehadirannya,
untuk kita diperlengkapi lebih lagi. Untuk teman-teman yang boleh mau mendukung pelayanan POPM bisa mentransfer ke BCA 458035525559 atas nama Ibu Sulistiana Harijanti dan Makmuria Wijaya. Ya, teman-teman, kami tetap mengundang untuk hadir. Untuk Jumat depan kita kembali ke ibadah di ruang Auditorium Bursa Efek Indonesia. Jadi kami ngundang teman-teman untuk hadir bersama, kita ibadah sama-sama, diperlengkapi lebih lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Terus untuk teman-teman yang lainnya, sebagai informasi, kalau minggu pertama kita ibadahnya via Zoom, tapi minggu kedua, 3, dan selanjutnya itu kita ibadah kembali di Auditorium Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Dan teman-teman yang jauh dari Bursa Efek bisa mengikuti ibadah setiap Jumat melalui Instagram Live POPM Ministry. Terima kasih teman-teman semua. Kami mengundang untuk hadir di dalam setiap ibadah di setiap hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, saya minta Dewi untuk doa syafaat dan nanti ditutup oleh hambanya sebagai doa berkat ya Pak. Ya. Terima kasih. Silakan Dewi. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan Tuhan atas kehadirat-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami sedang ibadah Zoom ya Bapa. Terima kasih semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kami bisa berkomunikasi, bisa mendengarkan via Zoom dengan baik, dengan memakai sarana internet yang baik. Terima kasih Bapa, semua tak terlepas dari penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga telah mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel Nindito. Terima kasih Bapak, Engkau lewat firman ini ya Bapak, kami diingatkan kembali ya Bapak, bahwa kami mempunyai Roh Kudus ya Bapak. Engkau meninggalkan kami, tapi kamu mempunyai Roh Kudus. Dengan adanya Roh Kudus, kami bisa melakukan apapun itu ya Bapak, apapun itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga dimampukan Bapak menghadapi kenyataan hidup ini ya Bapak. Kami dihibur oleh-Mu ya Bapak. Engkau sebagai penolong kami di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman-Nya Bapak Samuel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta Samuel Nindito dan beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, memberkati keluarganya, dan memberikan kelimpahannya Bapak, sehingga setiap firman yang diberitakan oleh Bapak Nindito, semakin banyak orang yang takut akan Tuhan dan selalu berpengharapan kepadamu saja. Terima kasih Bapak, biarlah itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapak, kami mau berdoa juga buat teman-teman kami di sini ya Bapak yang telah hadir. Terima kasih Bapak, Engkau mengumpulkan semuanya di tempat ini ya Bapak dalam keadaan di Zoom ya Bapak. Terima kasih Bapak, kiranya apa yang kami dengarkan itu bisa bermanfaat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dikuatkan kembali Bapak di dalam menghadapi berbagai persoalan yang kami hadapi masing-masing. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang terlibat di dalam pelayanan seksi kerohanian ya Tuhan. Setiap teman-teman kiranya Engkau berkati ya Bapak, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, sertai mereka selalu dimanapun mereka berada. Demikian juga kami jemaat yang di sini ya Bapak, Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kami. Bapa di surga, buat teman-teman kami yang belum bisa hadir di Zoom ini ya Bapak, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, mengingatkan kembali kepada mereka agar mereka mau berkumpul kembali bersama kami untuk di Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus sertai mereka semua dan kumpulkan kami kembali di gedung BEJ untuk Jumat yang akan datang. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk gedung BEJ yang telah disediakan buat kami berkumpul ya Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati para direksinya ya Tuhan, para dari office boy, pelayanan direksi di sana ya Bapak, semua orang-orang yang terlibat ya Bapak, pemilik gedung ya Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih karena dengan demikian kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa bersekutu dan
bersatu bersamamu ya Bapak, memuji dan memuliakan namamu saja. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa Bapak, buat perusahaan di tempat kami bekerja ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati perusahaan tempat kami bekerja, memberkati teman-teman di sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua, biarlah semua yang kami lakukan itu semua, biar itu semua untuk kemuliaan namamu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami mau berdoa Bapak, buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati bangsa kami, memberkati negara kami ya Bapak. Kiranya dari para pemimpin yang terkecil Bapak, RT, RW, gubernur, kecamatan, biarlah Engkau memberikan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang selalu dengar-dengarannya Bapak, pemimpin yang selalu mau mendengarkan aspirasi kami semua ya Bapak. Terima kasih Bapak, itu semua hanya karena kasih dan karena anugerah-Mu saja. Bapak di surga, sebentar kami juga akan kembali beraktivitas. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami selalu memimpin kami, selalu membimbing kami ya Bapak. Benar seperti yang Bapak Samuel katakan, bahwa kami yakin dan kuat itu semua karena Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Terima kasih Bapak. Bapak, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapak, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Dan juga kami mau berdoa untuk kesehatan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau berikan kami kesehatan yang prima, kami beserta keluarga kami. Terima kasih Bapak. Dengarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, amin. Yuk mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, ibadah ini berlangsung dengan baik, dan kami mau terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian, memberikan engkau damai sejahtera, kembalilah kepada segala kesibukan pekerjaan, usaha, dan rumah tanggamu, apapun yang engkau kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Diangkatnya hidupmu semakin naik dan menjadi turun, dan dijadikan yang engkau kepala dan bukan ekor. Untuk itu terimalah sepenuh-penuhnya berkat, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan pengurapan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai siang ini hingga Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan berkati. Makasih Pak. Terima kasih Pak Samuel. Iya Pak. Makasih. Tuhan.